panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zatnya. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan perpindahan kalor secara produksi. Nah, sebelum itu terlebih dahulu kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada 1 buah sendok logam, yang kedua 1 buah lilin, yang terakhir ada 1 buah korek api. Yang pertama, siapkan alat dan bahan di meja percobaan dengan korek api. Taruh sendok di atas api lilin. Tahap selanjutnya, amati perubahan yang terjadi pada bagian lain sendok setelah beberapa saat. Pada percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa saat uji balas sendok dipanaskan oleh api lilin, panas dari api itu dimerambat ke seluruh bagian sendok logam. Nah, akibatnya bagian sendok yang tidak terkena api ini juga merasakan panasnya. Peristiwa ini membuktikan bahwa panas dapat berpindah melalui zat padat tanpa zat itu berpindah. Nah, yaitu perpindahan panas secara konveksi. Nah, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai perpindahan kalor secara konveksi. Jadi perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi pada zat cair, di mana partikel-partikelnya itu berpindah. Jadi proses ini terjadi karena adanya perbedaan massa atau kepadatan pada zat tersebut. Lalu di sini saya akan mensimulasikan mengenai perpindahan kalor secara konveksi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada lilin, yang kedua ada korek, lalu sendok, dan air secukupnya. Pertama-tama, sendok yang sudah kita siapkan dituangkan air secukupnya. Hidupkan api lilin. Setelah api lilin hidup, taruh sendok yang sudah diisi air di atas api lilin. Percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa zat cair yang berada paling bawah itu ketika dipanaskan dia akan memuai dan menjadi lebih ringan. Karena ringan, maka dia akan naik ke atas. Lalu partikel yang di atas atau partikel yang lebih dingin akan turun ke bawah. Nah, proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai semua zat yang ada pada sendok ini itu mendidih atau relatif panasnya merata. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perpindahan kalor secara konveksi dengan wujud gas. Di sini kami telah membuat alat peraga yang dimana ini terbuat dari kardus, ada bekas tengah dari botol, ada obat nyamuk dan lilin. Pertama-tama kita hidupkan lilinnya terlebih dahulu. Setelah itu saya hidupkan obat nyamuknya. Saya tutup agar gasnya tidak pergi kemana-mana. Di sini jika diamati asap dari obat nyamuk ini akan berpindah ke sumber panas yaitu lilin. Kita bisa lihat ini asapnya. Lalu dia keluarnya ke corong ini yang dimana ada lilin. Lalu dikarenakan perpindahan asap ini terjadi secara alami karena adanya perbedaan massa jenis, yang dimana massa jenis udara yang lebih kecil akan mengalir ke lilin yang memiliki massa jenis udara yang lebih besar, atau permukaan yang memiliki muatan panas lebih tinggi akan mengalirkan panasnya ke permukaan yang lebih rendah. Bisa di zoom kembali bahwasanya asapnya berpindah dari sini ke arah sini. Dan itulah perpindahan kalor secara konveksi dengan wujud gas. Ya, saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor secara radiasi. Jadi, perpindahan kalor secara radiasi ini adalah perpindahan kalor yang terjadi tanpa melalui zat perantara. Jadi, panas itu bisa menyebar tanpa melalui zat perantara. Dan di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan untuk percobaannya. Yang pertama ada lilin dan ada 1 buah korek. Lalu kita hidupkan lilinnya dahulu. Baik, kita dekatkan tangan kita sejauh 2 cm. Kelamaan tangan kita akan terasa sangat panas karena terjadinya radiasi dari lilin tersebut. Lalu kita jauhkan tangan kita sejauh 4 cm. Nah, di sini tangan akan terasa sangat hangat karena tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Lalu kita jauhkan sejauh 8 cm. 8 cm ini tangan kita akan terasa hangat saja karena jauh dari pancaran api tersebut. Jadi dapat disimpulkan pada percobaan tadi bahwa tangan yang didekatkan dari panas lilin dapat dirasakan pada jarak tertentu. Hal ini tanpa menggunakan zat perantara. Hal ini membuktikan bahwa perpindahan kalor secara radiasi.